digeser setelah azan dikumandangkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan rahmat taufik serta hidayahnya pada siang hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kaliban kita lebih besar Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga yaumil akhir nanti. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan sholat Jumat berjamaah dan mendengarkan khutbah, ada beberapa maklumat yang kami sampaikan. Yang pertama, laporan keuangan Masjid Al-Amin periode 12 September 2025. Pangkas Masjid Al-Amin pertanggal 5 September 2025 sebesar Rp7.282.016. Kemudian penerimaan dalam pekan ini dari tromol kayu dan kantong pada Jumat yang lalu sebesar Rp3.601.000. Dari kotak besi Rp1.401.000. Kemudian pemasukan dari pemasukan dari tromol sholat gerhana sebesar Rp509.000. Kemudian dari kiris Rp1.177.587. Total pemasukan dalam pekan ini sebesar Rp6.688.587. Kemudian pengeluaran untuk urusan masjid dan kegiatan selama sepekan sebesar Rp6.330.700. Saldo akhir sampai dengan hari ini sebesar Rp7.639.903. Kami ucapkan jazakumullahu khairan para jamaah yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk Masjid Al-Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pengumuman berikutnya, kajian untuk pekan ini insyaallah pada hari Ahad tanggal 14 September 2025 melanjutkan pembahasan Zadul Ma'ad atau kitab Zadul Ma'ad, dimulai setelah sholat subuh berjamaah sampai dengan selesai dengan pemateri oleh Ustadz Dr. Endang Mintarja. Itulah kajian yang bisa diikuti oleh para jamaah untuk hari atau untuk pekan ini. Silakan para jamaah untuk bisa hadir dalam rangka thalabul ilm atau menambah ilmu dan memakmurkan Masjid Al-Amin. Dan insyaallah setelah selesai kajian, kami pengurus menyiapkan sarapan pagi. Silakan para jamaah untuk hadir dalam kajian-kajian yang diadakan oleh Masjid Al-Amin. Terima kasih. Kemudian bagi para jamaah yang sudah hadir di ruangan utama, mohon agar meluruskan dan persiapan saf, isi saf-saf terdepan terlebih dahulu. Bagi para jamaah yang ada di luar, silakan masuk ke dalam karena ruangan utama masih banyak yang kosong. Sekali lagi kami menghimbau para jamaah di saf ketiga masih banyak yang kosong. Tolong dipenuhi terlebih dahulu, baru mesti saf-saf berikutnya setelah saf yang di depan-depannya terisi semuanya. Sekali lagi kami menghimbau para jamaah yang ada di luar agar bisa masuk ke ruangan utama karena ruangan utama masih banyak yang kosong dan sebentar lagi waktu sholat zuhur akan masuk. Mohon agar meluruskan dan merapatkan saf terlebih dahulu. Karena seutama-tama saf adalah saf yang paling depan. Sekali lagi kami menghimbau para jamaah, silakan masuk ke ruangan utama karena waktu sholat Jumat akan masuk. Kemudian kami menghimbau para jamaah yang membawa alat komunikasi agar dinonaktifkan sementara waktu. Kemudian bagi para jamaah anak-anak agar saat berlangsungnya sholat Jumat atau khatib naik mimbar agar tidak ramai atau tidak ngobrol karena akan mengganggu khusukan para jamaah sekalian. Sekali lagi para jamaah yang ada di luar agar bisa masuk ke ruangan utama karena ruangan utama masih banyak yang kosong,
waktu sholat Jumat sudah masuk. Adapun yang akan bertindak selaku khatib dan imam pada siang hari ini adalah Ustadz Dinul Huda dan muadzin Ustadz Faras. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wal istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas ahsanuhum khuluqa. Sadaqallahul azim. Ikhwanul muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Amin yang insyaallah dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmatnya. Alhamdulillah, siang hari ini kembali Allah perkenankan kita semua bisa bertemu, bertatap muka, berpandang mata, bertaut hati di tempat yang suci ini dalam rangka kita mengabdi kepada Ilahi, yaitu salat Jumat berjamaah. Tentunya dengan harapan dan doa kita, semoga seluruh rangkaian amal ibadah kita senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ring salam semoga senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, insyaallah juga termasuk pada umatnya yang senantiasa istiqamah di dalam mengikuti ajaran beliau. Saudaraku, selanjutnya Al-Faqir dari atas mimbar ini mengajak dan menghimbau pada diri pribadi khususnya dan kepada jamaah umumnya, mari kita senantiasa meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tentunya kita sadari dan kita fahami bersama
Hanya dengan keimanan serta ketakwaan itulah yang akan mampu menghantarkan kita kepada kebahagiaan hidup duniawi saat ini, ataupun juga kebahagiaan hidup ukhrawi yang sedang kita nantikan bersama. Saudaraku, hari ini kita sudah berada di tanggal 19 atau 20 Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal di negeri yang kita cinta ini lebih dikenal dengan nama bulan Maulid. Kenapa demikian? Karena di dalam bulan tersebut lahirnya manusia pilihan, lahirnya Nabi akhir zaman, lahirnya sosok mulia di dunia ini, yaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita sebagai umatnya senantiasa diperintahkan untuk bersalawat atasnya. Bahkan tidak hanya kita yang disuruh bersalawat, Allah dan malaikatnya pun juga bersalawat pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah gambarkan, Allah tuturkan, informasikan kepada kita dalam surat Al-Ahzab nomor ayat ke-56. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah itu bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu, bersalawatlah kalian semua pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang baik. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehadiran atau kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke atas muka bumi ini tentunya membawa misi yang sangat penting. Di antara misi yang penting itu adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Makanya Rasul bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke muka bumi ini, tidaklah aku dilahirkan ke muka bumi ini, kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misi ini menandakan, misi untuk memperbaiki akhlak ini memberi isyarat bahwa akhlak ini menjadi bagian penting di dalam kehidupan manusia. Karena akhlak itulah yang akan membawa perdamaian, akan membawa ketenteraman dimanapun manusia berada di dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Saudaraku, akhlak tentu menjadi bagian yang utama dalam bangunan kepribadian seorang muslim. Sehingga para ulama pernah menyampaikan bahwa al-adabu faqul ilmi. Akhlak, tata krama, sopan santun itu di atas ilmu. Untuk itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita sebagai orang tua, bagi para guru, bagi lembaga-lembaga pendidikan, hendaknya senantiasa memasukkan yang namanya pendidikan yang bersifat afektif
tentang karakter, bukan hanya mementingkan kognitifnya saja, tentang kepintaran akalnya saja, tetapi akhlak ini dikedepankan. Maka saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mencermati, mengikuti apa yang terjadi belakangan ini, beberapa waktu yang lalu, terjadi yang namanya penjarahan, terjadi yang namanya pembunuhan, terjadi yang namanya demo yang anarkis. Itu semua dilakukan karena mereka tidak berakhlak. Andaikan akhlaknya benar, akhlaknya karimah, maka itu tidak akan terjadi. Mereka semua adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pintar, kognitifnya maju, tapi efektifnya, karakternya, akhlaknya, budi pekertinya rendah. Maka terjadilah apa yang kita saksikan kemarin itu. Dan di negeri yang kita cintai ini, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga tidak akan terjadi yang namanya begitu lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya. Tidak akan terjadi. Pasti akan mengedepankan bagaimana kepentingan orang banyak. Termasuk saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kejadian genosida di Palestina, itu semua juga karena bobroknya akhlak. Maka misi yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nampak begitu pentingnya. Untuk itu saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jangan hanya terbuai, hanya ikut rame-rame bagaimana memperingati maulidnya Nabi dengan seremonial-seremonial yang luar biasa itu. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita mencontoh daripada akhlak Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah jelas dan gamblang menyatakan bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Bagaimana Rasul hidup di dalam rumah tangganya, bagaimana Rasulullah hidup bermasyarakat, bagaimana Rasulullah menjadi pemimpin, itulah contoh telah ada. Maka kewajiban kita sekarang saudaraku adalah bagaimana menanamkan akhlak ini kepada anak keturunan kita, kepada generasi penerus kita, agar negeri yang kita cintai ke depan ini akan dipegang, akan dipimpin oleh orang-orang di samping mereka memiliki ilmu, mereka juga berakhlakul karimah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Fenomena-fenomena yang terjadi ini hendaknya bisa dijadikan bahan renungan buat kita agar kita benar-benar bisa mengajarkan, bisa mencontohkan kepada generasi-generasi di belakang kita. Karena momentum maulid ini jangan hanya untuk seremoni yang mewah bermegah-megahan, tetapi lebih dari itu kita hendaknya menjadi orang-orang yang memiliki akhlak yang terbaik. Rasul menyatakan bahwa khairun nas, manusia yang terbaik itu adalah ahsanuhum khuluqa. Hadisnya sahih. Manusia yang terbaik itu adalah manusia yang akhlaknya bagus. Bukan yang IQ-nya tinggi, bukan yang IP-nya 4. Bukan.
bukan kepintarannya, tapi yang ahsanuhum khuluqa, yang akhlaknya bagus. Dan mudah-mudahan tentunya kita, mumpung masih bertemu dengan Rabiul Awal ini, kita mampu menjadi penerus daripada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengemban misi, yaitu untuk memperbaiki akhlak daripada manusia, akhlak daripada orang-orang di sekitar kita, tentu dimulai dari diri kita sendiri, kemudian kepada keluarga kita. Semoga sekelumit yang Al-Fakir sampaikan ini, Al-Fakir berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua mampu menjadi penerus pembawa misi mulia yang dibawa oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwa ahsanul khaliqin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi la'allakum tashkurun. Faqala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka tulal umri bit ta'ah wa khtim lana bil a'malis salihah wa khtim lana bil imani wal islam wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.